Dan pada akhirnya Bapak Joko Widodo membocorkan jadwal keberangkatannya ke kota-kota mana aja dia akan turun gunung. Dan sudah dipastikan PDIP panik. Panik. Guntur Romli bikin konten. Panik lah, wah, iya kan? Satu di NTT, satu Jawa Barat, yang satu lagi di Lampung. Luar biasa ini. Yang kemarin komentar di kolom komentar, ya terima kasih dan doa Anda sudah dijawab. Yang minta kemarin pertama kali di NTT dijawab. Yang juga minta di Jawa Barat dijawab. Yang Lampung juga dijawab. Tapi saranku kalau Lampung lewat dulu bulan 5 kayaknya, soalnya mati-mati lampu di sana. Sumatera mati lampu. Nanti biar aku bilang sama Bapak Joko Widodo, Bapak, ya kalau bisa untuk Lampung paling terakhir aja, Pak. Ya itu giliran paling terakhir, Pak. Ya, dan juga jangan lupa sebelum ke Lampung, Pak, lihat dulu jadwal pemadaman listrik. Nggak enak, nggak seru nanti Bapak datang ke Lampung mati listrik, ya kan? Nggak seru. Tanya dulu sama PLN di Lampung, Pak. Ya, jadwal pemadaman kan begitu. Kalau serentak katanya padam di Lampung semuanya, nggak usah Bapak datang, tunda aja. Tapi kalau misalnya contohnya di kota A, ya kan, pindah Bapak ke kota B. Gitu. PDIP panik. Dari awal desas-desus Bapak Joko Widodo katanya bulan 6 dia akan mulai turun gunung, PDIP udah mulai panik. Terlebih lagi ya, ketika Bapak Joko Widodo katanya untuk pertama kali turun gunung beliau akan datang ke NTT, kader PDIP dari NTT panik. Andreas Hugo Pariera panik, apa katanya? Ngapain Joko Widodo ke NTT? Hah? Mau nunjukin ijazah? Suka-suka dia dong. Mau ngapain? Kok jadi lu yang repot sih? Apa dibilangnya sama wartawan? Ya, masyarakat di NTT banyak yang menanyakan ijazah Bapak Jokowi. Alah, paling cuman kau, istrimu, ponakanmu, menantu daripada anakmu, menantu daripada iparmu, paling itu doang. Apaan? Ya, coba lihat patung Bapak Joko Widodo yang ada di NTT itu. Coba perhatikan patungnya. Ada lagi megang ijazah? Ada patungnya lagi megang ijazah? Enggak. Itu sudah menunjukkan bahwasannya rakyat NTT tidak ada satupun yang mempertanyakan ijazah Bapak Joko Widodo kecuali kau. Selesai. Kita udah tahu lah bagaimana cintanya masyarakat NTT kepada Bapak Joko Widodo. Di Maluku begitu juga, di Papua begitu juga, Sumatera Utara begitu juga, Sumatera Barat nggak tahu, Aceh nggak tahu, Lampung begitu juga, Palembang begitu juga, Jawa Barat begitu juga, Kalimantan Selatan semuanya begitu juga, ya. Kalau misalnya Aceh sama Sumatera Barat, bukan gara-gara dia milih Bapak Joko bukan pemilih Bapak Joko Widodo, bukan. Beliau itu bukan pemilih Bapak Jokowi dan bukan pemilih Bapak Prabowo. Makanya mereka itu pencinta Anies Baswedan. Coba bayangkan kalian ya, waktu tarung Bapak Joko Widodo dua kali kalah Bapak Joko Widodo di Aceh dan juga di Sumatera Barat, kan begitu. Nah, Bapak Prabowo harapannya begitu, ya kan? Oh, bisa dijinakkan ini ya. Kalau untuk provinsi Sumatera Barat dan juga Aceh kan begitu. Soalnya apa? Udah gak ada Jokowi lagi. Dicoba, dites, kalah. Ternyata mereka lebih cinta Anies daripada Bapak Prabowo. Wah, berarti Bapak Prabowo mereka itu sayangnya pura-pura dong kemarin itu 2014, 2019. Gak tau lah aku itu, bah. Kalau masalah itu kalian yang menilai, Kak. Cuman ini nih, anggota DPR RI ya dari NTT, Bapak Hugo Andreas Pariera ini, kenapa bisa sampai sepicik itu gitu loh? Sebentar, untuk PSI dan juga Projo ya minta tolong jadwalkan dulu ya untuk kedatangan Bapak Joko Widodo di NTT ya, kalau bisa pertama kali mendarat mendarat di dapilnya Bapak Andreas. Kalau bisa di dapilnya dia itu. Aku mau lihat dulu bagaimana respon masyarakat di sana. Banyak kali kayamu. Mau ngapain datang ke NTT? Lebih bagus tunjukin ijazahnya. Mau nunjukin ijazah ya? Jaga mulut kawan. Entah juga kau naik pamormu karena ada figur Bapak Joko Widodo sebelumnya.
Kalian PDIP di sana membela mati-matian Bapak Joko Widodo. Oleh karena apa? Bapak Joko Widodo masih ada di dalam tubuh PDIP. Begitu PDIP mengumumkan pemecatan daripada Bapak Joko Widodo, kalian kira cintanya cinta daripada rakyat, daripada NTT itu lebih besar ke PDIP daripada Bapak Joko Widodo? Oh no! Lebih besar cintanya kepada Bapak Joko Widodo daripada kepada PDIP. Kita buktikan nanti. Buktikan nantilah. Itu pendapatku. Coba bayangkan kalian ya. Anies Baswedan ya. Kemarin itu siapa? Siapa yang gembar-gembor mengiklankan Anies Baswedan? Fritz Alorboy, NTT. Berubah haluan sekarang dia udah cinta sama Bapak Joko Widodo. Ternyata waktu kemarin itu ya, waktu mendukung Anies Baswedan, cintanya cinta buta. Artinya apa? Saking cintanya nggak bisa dia ngeliat bagaimana kesalahannya si Anies. Ya, salam untuk keluarga dan juga teman-teman saudara-saudara yang di NTT. Coba dulu. Aku mau tahu dulu. Coba kalian tulis dulu di komentar untuk saudara-saudaraku di NTT ya. Siapa yang memang betul-betul mempertanyakan ijazah Bapak Joko Widodo? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini kan ya NTT, Lampung dan juga Jawa Barat. Kan begitu. Selamat ya untuk kalian bertiga ya. Untuk provinsi yang aku sebutkan tadi selamat ya. Kita berharap Bapak Joko Widodo juga akan safari politik juga ke daerah-daerah lainnya. Yuk komentar lagi. Setelah 3 daerah ini, daerah mana lagi yang mau dikunjungi Bapak Joko Widodo? Coba. Ya, Sumatera Utara, kalau Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung kalau Lampung, Jambi kalau Jambi, Bengkulu kalau Bengkulu. Ya, kalau untuk Sumatera Barat sama Aceh masih perlu kutanya. Gak usah lah ya. Nah, jadi ya Bapak Joko Widodo baru saja memberitahukan ya bahwasanya ya dia akan turun ke lapangan bersama dengan Partai PSI dan juga beliau juga akan menyapa relawan-relawannya. Itu dengarkan Bapak Bestari Barus. Kemarin Ketua Harian ngotot yang ngatur Bapak Joko Widodo mau kemana jadwalnya itu PSI. Emangnya Bapak Joko Widodo cuma milik PSI doang? Enggak lah ya. Bapak Joko Widodo itu juga milik para relawan itu. Tapi para relawan juga proses juga jangan kayak kemarin-kemarin ya. Begitu Bapak Joko Widodo ya sudah purna tugas mau mengalihkan perhatian dia kepada Bapak Prabowo. Enggak, projo bukan pro Jokowi artinya. Dan lambang Bapak Joko Widodo siluetnya itu mau diganti. Sekarang ya kan balik lagi deh ke cinta pertama. Kembali ke cinta pertama. Jadi relawan harus konsisten dong. Gimana sih? Ya, itu dia. Jadi artinya apa? Antara PSI dengan relawan tidak ada masalah. Ya, permasalahannya hanya satu, miskomunikasi. Ya, jadi nggak ada permasalahan apapun. Ya kan? Kalau nggak percaya, tanya. Kalau nggak percaya, tanya langsung. Ya, sama Bapak Bestari Barus dan juga sama Budi Ari. Tanya langsung. Bung Par bilang nggak ada emang nomor telepon orang itu lah. Yang satu ada, yang satu lagi nggak ada. Yang mana satu, Bung? Ada lah. Yang PSI-nya atau yang projesnya? Ada lah. Aku nanti jujur aja nanti, ya kan malas aku ngasih tahu yang aku tak kenal sampai ini, ya kan begitu. Nanti kalian nanti proposal. Nah ini mulai nih panik PDIP, panik sepanik-paniknya, ya kan? Ya mereka katakan apa? Ya. Sekarang mereka bazir-bazirnya, ya mereka katakan apa? Ya Joko Widodo akan turun ke lapangan karena apa? Karena PSI membutuhkan Joko Widodo untuk menaikkan suara. Memang betul. Sama kayak kalian contohnya. Bisa dijamin rupanya kalau misalnya nggak ada Ibu Megawati bisa suara kalian setinggi sekarang? Belum tentu. Wajar itu kalau misalnya sebuah partai, sebuah organisasi punya figur. Harus punya figur. Tengok partai yang sebelah sana, figurnya berantakanlah suaranya, ya kan? Kemarin waktu dinyatakan nggak lolos verifikasi, nyewa-nyewa pengacara, minta-minta duit sama kader. Harus ada figur dan figur itu harus kuat dan menjual. Jangan figur yang berantakan, hancur nanti kalian. Karena gitu nggak boleh sombong PDIP. Jujur ku bilang,
andai kata sekarang PDIP diganti ketua umumnya antara Puan Maharani, Prananda, atau Hasto, atau Guntur Romli, nggak sekuat Megawati, enggak. Apalagi sempat Guntur Romli jadi ketua umum. Aku nggak bisa bayangkan, nggak bisa. Minta maaf lah dulu, minta maaf lah. Aku gagal paham, aku gagal membayangkan apa. Nggak terbayangkan aku maksudnya. Ya kan itu dia. Nanti nggak apa dia, ya kan? Orang kalau misalnya ketua umum kan contohnya konsolidasi ke sana, konsolidasi ke sini kan begitu. Jumpa sama tokoh-tokoh politik kan begitu. Bukan cuma ngonten. Nanti cuma ngonten doang. Itu sekarang mereka mulai ya. Karena apa? Karena mereka sadar. Suara mereka bisa terdongkrak sampai ke atas. Itu karena Bapak Joko Widodo. Sudah jelas-jelas. Ya coba perhatikan kalian kalau dikatakan figur siapa yang paling kuat. Aku yakin figur Bapak Joko Widodo jauh lebih kuat daripada Megawati sekarang. Bayangkan kalian, Megawati 2004. Ya kan 2004 mencalonkan diri langsung, tidak ada dia, dipilih rakyat KO. 2009 begitu juga sudah berpasangan dengan Bapak Prabowo KO. Kan begitu. Artinya apa? Kurang menjual. Muncullah sesosok yang bernama Pak Joko Widodo, tinggi, cungkring, kayaknya kurang bergizi. Ternyata setelah memimpin betul-betul kita merasa negara paling bergizi. Kan begitu, ya kan dia tampil sebagai seorang pemimpin, dia tampil sebagai pelayan masyarakat, dia tampil bukan sebagai presiden yang hanya duduk di belakang meja, ya, tapi dia turun ke jalan, turun ke gorong-gorong, turun ke banjir-banjir, dia turun langsung menjumpai rakyatnya. Itu dia. Ini yang nggak dipunyai presiden-presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya taunya orasi. Satu putaran, solid. Udah nggak laku lagi. Ya, nggak laku lagi di negara ini presiden yang jual kata-kata. Makanya kemarin yang jualan kata-kata kan KO 322-nya kan. 01, 03 kan. Oh, KO yang jualan kata-kata. Jadi udahlah, ya sudahilah, ya. Makanya aku bilang, ya, sekarang begini, kalau kalian kepingin, ingat ini ya, kalau kalian kepingin mempertahankan suara kalian yang 16% itu, yang bisa kemungkinan kata Rika Ciptaning menjadi 7%, ya. Kalau kalian ingin mempertahankan saja, nggak usah mimpi untuk naik lah. Untuk mempertahankan saja, ya, kalian itu jangan pernah serang Bapak Joko Widodo, jangan pernah serang Gibran, jangan pernah serang keluarga mereka. Itu aja kuncinya. Tapi ingat, ya, pelajaran di 2024 kemarin, ketika kalian serang, ya, suara kalian turun 5%. Turun 5% biar tahu kalian, kalau dikalikan 5% dengan jumlah pemilih secara nasional, ya, kehilangan kalian 10 juta suara. 10 juta suara loh. 10 juta suara, ya. Dan itu 5% itu biar tahu kalian, itu bisa modal kalau misalnya PDIP bikin partai satu lagi. 5% itu bisa lolos bisa lolos threshold itu. Masuk parlemen. Contoh kemarin 21% PDIP kan begitu, ya kan? Nah, PDIP, ya katakanlah dia bikin partai baru lagi. Ya, kalau di perusahaan katakanlah anak perusahaan gitu loh. Ya, partai PDI Perjuangan kalau induknya kan, ya kan, PDI Perdamaian contohnya gitu kan, PDIP juga, PDIP Perdamaian contohnya gitu kan. Dikasih yang 5% itu suara, dua-duanya masuk parlemen. 10 juta. Hati-hati, ya ingat jumlah pemilih, ya ingat jumlah pemilih itu rata-rata setiap 5 tahunnya itu, ya. Tidak mengalami perubahan secara signifikan. Ingat itu, ya. Berarti 10 juta suara kemarin menguap kemana? Hah? Menguap kemana? Hati-hati. Adalah yang itu yang ke Golkar, adalah itu ke PKB, adalah itu ke Nasdem, adalah itu ke mana-mana kan begitu. Ya, adalah itu ke Demokrat. Nah, sekarang sudah Bapak Joko Widodo, ya. Waktu itu 2024, ya. Beliau belum menentukan bahwasanya dia berada di mana. Tapi ingat ya, ingat nih. Sedangkan beliau belum menentukan pilihannya waktu itu mau ke partai mana, ya. Suara kalian berkurang 5%.
Apalagi sekarang Bapak Joko Widodo sudah menentukan dia ada di mana di PSI. Hati-hati, berkurang lagi 5%. Bisa jadi 11%. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Ya itu dia makanya. Ya kalau misalnya kalian mau bertahan saja, nggak usah bermimpi kalian itu naik suaranya. Bertahan, jangan pernah serang Bapak Joko Widodo. Tapi kalau kalian mau suaranya susut, lakukan seperti 2024 kemarin. Selesai perkara. Kan begitu, orang yang mau turun ke lapangan panik kalian. Bapak Joko Widodo, mau jumpain ente mau jumpa sama bernostalgia dengan rakyat yang ada di NTT. Kau suruh bilang mau tunjukkan ijazahnya. Ada-ada aja. Gubernur Jawa Barat gimana kira-kira? Ada rencana? Lampung. Kalau masyarakat Lampung ini, ya masyarakat yang paling senang kalau Bapak Joko Widodo datang. Karena apa? Ya, ketika Bapak Joko Widodo datang kemarin, ya itu gubernurnya salah tingkah. Jalan yang rusak amburadul tiba-tiba bisa bagus. Waktu mau datang Bapak Joko Widodo kan, ya diarahkanlah sama gubernurnya, ya kan? Sama gubernurnya diarahkan, Pak lewat jalan ini aja karena udah diperbaiki. Datang Bapak Joko Widodo, enggak, mau lewat sana aja, belum diperbaiki. Udah gimana kabar gubernur kalian kemarin itu? Ya, makanya orang Lampung cinta sama Bapak Joko Widodo. Berapa banyak jalan yang dibangun, berapa banyak airport yang dibangun, berapa banyak pelabuhan yang dibangun, berapa banyak jembatan yang dibangun, berapa panjang jalan tol yang dibangun, berapa waduk yang dibangun, berapa banyak sungai yang dibangun. Sungai pun bagus-bagus kau pun. Irigasi. Itu dia. Ya, 10 tahun loh, bayangkan kalian 10 tahun. Sedangkan awak pacaran 1 tahun, putus contohnya 5 hari 5 malam, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak Belum bisa move on itu. Apalagi 10 tahun Bapak Joko Widodo pernah menjalin cinta kasih dengan rakyatnya. Kalian kira nggak kepengen dia, nggak pengen jumpa, nggak kangen dia, kangen dong. Coba bayangkan kalian ya, baru Bapak Joko Widodo ya yang melakukan hal tersebut setelah purna tugas. Bapak SBY nggak pernah melakukan seperti itu. Ibu Megawati nggak pernah melakukan seperti itu. Bapak Prabowo juga nggak pernah melakukan seperti itu karena beliau sekarang masih menjabat. Setelah purna tugas. Tadinya mereka rakyat yang pergi ya. Tapi ini jujur gue bilang ya. Ini kayaknya ini jawaban doa ya dari ya masyarakat atau dari rakyat yang nggak kesampaian hatinya kepengen pergi ke Solo untuk jumpa sama Bapak Joko Widodo hanya karena berat di ongkos. Mereka berdoa, aduh Bapak Joko Widodo, kita nih rindu sekali nih sama Bapak Joko Widodo nih, tapi kita tidak punya uang. Kata teman-teman yang di NTT, akhirnya Bapak Joko Widodo pergi ke NTT. Saudara-saudaraku yang di NTT bisa melepas rindu. Begitu juga di Lampung, oleh karena apa? Ya, oleh karena jauhnya jarak dari Lampung ke Solo, banyak sekali orang yang kepengen ke rumah Bapak Joko Widodo sekedar foto-foto, melepas rindu. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Jokowi sendiri yang menjemput bola. Bapak Joko Widodo yang jemput bola, ya kan? PDIP yang kepanasan, bayangkan kalian. Bapak Joko Widodo yang jemput bola, PDIP keringatan. Orang yang jemput bola, dia yang keringatan. Aku mau lihat setelah Bapak Joko Widodo di NTT bagaimana nanti tanggapan PDIP. Aku mau lihat setelah Bapak Joko Widodo jalan-jalan nanti sama PSI atau sama Projo di Jawa Barat. Aku pengen lihat bagaimana responnya PDIP. Aku juga pengen lihat kalau Bapak Joko Widodo jalan-jalan sama PSI dan juga relawan ya di Provinsi Lampung. Aku pengen lihat bagaimana responnya PDIP. Karena apa? Ya. Karena apa? Karena responnya itu udah yakin aku. Sama itu nanti. Ya, Bapak Joko Widodo ke NTT, Guntur Romli bikin konten. Bapak Joko Widodo ke Jawa Barat, Guntur Romli bikin konten. Bapak Joko Widodo pergi ke Lampung nanti, Guntur Romli bikin konten lagi.
Pergi ke Bali bikin konten, Sulawesi bikin konten, Kalimantan bikin konten. Itulah PDIP. Tapi aku ingat ya, aku tidak pernah membenci partainya, tidak pernah membenci ketua umumnya, tidak pernah membenci kadernya, apalagi membenci sekjennya, nggak pernah. Hasto, I love you. BTW, Mas Hasto, selamat ya atas pernikahan anaknya. Semoga anaknya menjadi menjadi pasangan yang diberkati Tuhan, ya, menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, yang menjadi pasangan yang bisa menjalankan roda kehidupan dengan baik, kan begitu, sama seperti bapaknya. Baik. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.